Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masuk dalam pembahasan Al-Aqidatu awalan awil hakimiyatu, akidah terlebih dahulu atau tentang hakimiyah. Hakimiyah itu berupaya untuk bisa menggapai kekuasaan untuk menerapkan hukum. Ini saudaraku yang saya hormati, pembahasan yang penting karena di sebagian kaum muslimin ada di antara mereka dalam berdakwah itu mendahulukan hakimiyah, berusaha untuk bisa memiliki kekuasaan dengan pertimbangan ketika berkuasa nanti syariat akan bisa diterapkan, kemudian kemaksiatan bisa ditekan. Yang lain akidah dulu. Mana yang lebih dahulu, akidah dulu atau hakimiyah? Penulis membawakan ucapan Muhammad Qutb. Jamaah hormati, ini yang membawakan ulama. Jadi kalau orang-orang yang misalkan memiliki pemikiran, yang pemikiran itu ada catatan, kemudian ulama membawakan, itu tentunya sudah disaring. Demikian pula, ini untuk dakwah, supaya mereka paham. Tokoh kalian, yang kalian berdakwah lebih mendahulukan hakimiyah, itu ternyata tokoh kalian pun tidak seperti itu. Kata Syekh, ajabad da'iyatul kabir Muhammad Qutb ala hada fi muhadaratin alqaha fi daril hadis fi Makkahil Mukarramati wa hadha nasus soal. Dai yang besar Muhammad Qutb menjawab tentang perkara ini ketika beliau menyampaikan muhadarah di Darul Hadis di kota Mekah. Ada pertanyaan, al-ba'd yaqulu, sebagian mengatakan innal islama sayaudu min kibalil hakimiyati. Sebagian mengatakan Islam itu akan kembali jaya itu dari arah hakimiyah, dari arah kekuasaan. Di negeri kita pun begitu. Kayak Hizbut Tahrir yang itu terlarang di negeri kita, itu juga dakwahnya hakimiyah. Mereka punya pemikiran Islam itu akan jaya lewat kekuasaan. Lewat kekuasaan. Ini ada sebagian mengatakan seperti itu. Wal ba'dul akharu, sebagian yang lain mengatakan saya udul Islamu antori kistashihil akidati wa tarbiyatil jama'iyati fa ayyuhuma asahu. Sebagian yang lain mengatakan Islam akan kembali lewat jalan pembenaran akidah, kemudian pendidikan yang bersifat umum. Jadi semuanya, di sekolahan, di tempat kerja, di kantor, pemerintahan, tentara misalkan. Sebagian mengatakan Islam itu akan kembali jaya dengan dua ini.
pembenaran akidah, yang kedua pendidikan. Pendidikan. Kata penanya, ayyuhuma asah? Mana dari keduanya itu yang lebih benar? Lihat jawaban Muhammad Qutb rahimahullah ta'ala. Kata beliau, min aina ta'ti hakimiyatu hadaddin fil ardi in lam du'atun yusahihunal akidata wa yu'minuna imanan sahihan. Kata beliau, dari mana hakimiyah agama ini di muka bumi kalau dai-nya tidak membenarkan akidah, tidak iman dengan iman yang benar? Kalau dengan bahasa saya, apa mungkin kekuasaan pemerintahan Islam itu akan bisa tegak dengan benar kalau akidahnya tidak benar? Apa mungkin? Kalau mereka tidak iman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Ini pertanyaan nggak butuh jawaban, nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau akidah tidak benar, mana mungkin nanti hakimiyah agama ini bisa datang, bisa diterapkan? Jawabannya nggak mungkin. Makanya di sini, sampai sini itu sudah ada kesimpulan. Kalau seorang pengen diberikan kejayaan Islam, solusinya tashihul akidah, pembenaran akidah. Dan ini sudah terbukti. Lihat para nabi, para rasul. Mereka ketika memperbaiki satu kaum, sisi mana yang mereka perbaiki pertama kali? Akidahnya. Kayak kemarin, hari-hari yang penuh dengan keistimewaan mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdakwah kepada satu kaum. Awal kali dakwah, sing iman itu guru wong telu. Pernah kita sampaikan? Beliau, Sarah istrinya, satunya Lut keponakannya, itu di daerah yang lain. Ya. Dari sisi mana perbaikannya? Penguasanya kafir. Masyarakatnya mayoritas menyembah berhala. Itu kalau sing iman guru wong telu itu berarti 99,9 ya. Berarti kan 99,7, sidik banget itu. Dari sisi mana perbaikannya? Akidah. Nanti kaum-kaum yang lain, kaum Nabi Lut alaihissalam, bejat. Wong lanang seneng karo wong lanang. Dan itu ternyata ngeri itu, kota Solo itu. Kota Solo itu ternyata termasuk banyak. Ya nggak usah Solo lah. Semani Ngalor. Daerah mana itu saya pernah lewat itu wong poli itu kita lanang-lanang tapi lah kok lemah gemulai. Ya. Apa perbaikannya? Akidah itu. Akidah, maka kata beliau, bagaimana mungkin bisa datang hakimiyah agama ini di muka bumi kalau dai-nya tidak membenarkan akidah? Makanya pentingnya pembelajaran akidah berkaitan dengan seputar masalah iman. Pernah kita sampaikan, para ulama itu, kalau seorang belajar agama di tempat umum, pengen belajarnya itu mendatangkan hasil, dahulukan 3 hal. Akidah, cara ibadah, kebersihan jiwa, seputar tentang akhlak, adab, tata krama. Ngajini kuwi sih. Ya, nanti akan ada keberhasilan. Tapi kalau akidah nggak didahulukan, apalagi ngajinya itu hanya seiring dengan angin bertiup. Wah, iki ramene dolar men. Bahasa kuwi terus. Nanti nggak akan ada hasil. Ini kesimpulan apa yang disampaikan oleh beliau. Akidah dulu. Kemudian yang kedua, wa yubtaluna fi dinim fayasbirun. Diuji dalam agama mereka, mereka sabar. Berarti kokoh di atas ketaatan. Kokoh di atas ketaatan. Dan orang yang kokoh di atas ketaatan, berarti mereka nanti akan diberikan kejayaan Islam. Sabar. Sabar.
Kita alhamdulillah kalau di negeri kita ujian-ujian seputar agama nggak sekeras di tempat lain. Saudara kita di Palestina, India, wah India itu ternyata permusuhannya kepada Islam, wah luar biasa. Sampai kemarin Idul Adha beleh sapi ra oleh. Lah Tuhan ini dibelah ya. Ya. Harusnya mereka mikir ya. Lah Tuhan dibelah isoi. Kalau Tuhan kan harusnya begitu dibelah mabur gitu. Jamaah hormati, mendapatkan ujian dalam agama sabar. Dan ini ciri jalan yang benar. Jalan yang benar itu la yadurruhum man hadalahum wala man halafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak memberikan madarat orang-orang yang menyelisih mereka, orang-orang yang merendahkan mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad. Kejayaan Islam itu selain pembenaran akidah, kokoh di atas agama. Itu yang ketiganya, jihad. Makanya ada dalam hadis Nabi SAW, "Idza tabayatum bil 'ainah wa raditum bizar'i wa akhadtumul adnabal baqar wa taraktumul jihad, salatallahu alaikumud dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian jual beli dengan cara ainah, muamalah sistem perekonomian ribawi, kemudian kalian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, tinggalkan jihad, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan ini nggak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kejayaan Islam itu jihad di jalan Allah. Cuman jihad di jalan Allah itu harus dipahami. Karena kalau nggak diterangkan, kadang pengerusakan, terorisme itu dianggap sebagai jihad. Karena nggak paham tentang mana jihad. Makanya jihad itu kata Imam Al-Qayyim, satu, memerangi diri. Memerangi diri itu dipaksa ngaji, diamalkan, diajarkan. Dipaksa ngaji, diamalkan, diajarkan. Itu jihad kepada diri. Yang kedua, melawan syaitan. Jihad melawan syaitan itu bersenjatakan dengan keyakinan, kesabaran. Yakin, senjata melawan subuhat. Karena syaitan dalam menyesatkan anak Adam lewat pintu subuhat. Kemudian sabar, itu senjata melawan syaitan berkaitan dengan syahwat. Obat penyakit syahwat itu sabar. Jihad yang ketiga, melawan munafik. Orang munafik itu yang secara lisan mengaku muslim, tapi dari sisi sikap, ucapan, perbuatan beloni wong kafir. Kalau di negeri kita ada namanya Bapak Rondo, Abu Janda. Abu itu kan bapak, berarti janda rondo ya. Bapaknya rondo. Nah itu sudah. Hati-hati kepada orang-orang munafik. Itu berjihad kepada mereka. Jihad kepada mereka bukan dengan senjata, tapi bil hujjah wal bayan, dengan dalil. Di negeri kita banyak orang-orang yang namanya nama Islam, ngaku Islam, tapi mereka membela orang-orang kafir. Itu jihadnya dengan hujjah wal bayan. Yang keempat, jihad perang. Kalau jihad perang itu nanti ada dua. Difa, hujum. Difa itu membela diri, kalau diserang wajib. Misalkan kita di sini serang sama orang kafir, wajib membela diri. Kalau hujum menyerang, itu nanti perintah penguasa memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan. Itu jihad menyerang. Lah nanti kalau kita nggak ngaji tentang jihad, kadang orang, ayo jihad. Jihad sing ndi, Mas? Kalau jihad perang, berarti keempat, memerangi orang kafir. Kamu tanya, pertama, ini hujum atau difa? Membela diri atau menyerang? Kalau membela diri, memang kita diserang. Kita nggak diserang. Kalau menyerang itu syaratnya perintah penguasa, yang keduanya punya kekuatan.
Kemudian kasih pertanyaan lagi. Ini jihadnya jihad perang orang kafir. Kafir endi sing diperangi? Karena orang kafir itu ada 4 jenis. Satu kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi nggak boleh kita perangi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang taat kepada penguasa muslim bersama dengan kaum muslimin. Nggak boleh. Ditonggo kafir ngasah golok. Enggak apa mas? Gunugel gulune wong kafir itu. Jihad. Wah, itu namanya ngawur. Namanya ngawur. Dhimmi nggak boleh diperangi. Yang kedua kafir apa? Kafir musta'man. Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Orang kafir mendapatkan jaminan keamanan itu kalau sekarang orang kafir yang masuk negeri muslim, kan mereka punya visa. Visa itu berarti jaminan keamanan. Nggak boleh itu diperangi. Yang ketiganya kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian damai. Lah yang boleh perangi itu cuman kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Nah kalau orang Yahudi ya sana boleh kita perangi. Makan yang Palestina misalkan. Ya, jamaah hormati, ini kalau pengen Islam jaya, kata Muhammad Qutb, berjihad di jalan Allah. Tapi jihad perhatikan rinciannya. Jangan sampai orang karena nggak paham rinciannya, akhirnya karena semangat aja. Rabi, golek bojo ora entuk-entuk gitu ya. Anggere ana wong wedok saya gelem kono ora gelem. Bareng kono gelem aku sing emoh. Bareng saya gelem kono gelem wong tuane ora oleh. Wis yen ngono golek bidadari aja. Iya, karena kalau seorang mati di medan jihad itu nanti langsung disambut oleh sekian bidadari. Ning jihad gendong magicom. Iya, nanti akhirnya itu bukan jihad, terorisme. Makanya hati-hati sekali dalam memahami makna jihad. Bahkan kalau jihad dengan menyerang punya kekuatan, ada itu sebagian ulama. Gimana hukumnya jihad? Loh, tanya yang lain saja. Lah kita dalam kondisi nggak punya kekuatan kok. Nggak punya kekuatan. Ini saudaraku yang saya hormati, poin yang ketiga. Kemudian fayuhakimu dinallah fil ard. Mereka berhukum dengan agama Allah di muka bumi. Lihat urutannya tadi. Pembenaran akidah, sabar, jihad. Baru nanti akan terterapkan hukum Allah di muka bumi. Iya. Qadiyatan wadihatan jiddan. Satu ketetapan yang jelas. Ma ya'til hukmu minas sama. Ma yatanazzalu minas sama. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama lakin bijuhdin minal bashar. Maka tidak mungkin hukum itu turun dari langit. Turun dari langit, segala sesuatu itu datang dari langit tapi dengan kesungguhan dari manusia. Jadi orang kok kalau bahasa kita mak bedunduk gitu. Jiklok gitu. Ya enggak. Orang minta kepada Allah, jangankan perkara yang besar berkaitan dengan pemerintahan yang berhukum dengan aturan Allah. Lawang permintaan kita sendiri misalnya, orang pengen motor. Ya Allah, berikan kepada kami sepeda motor sing apik gitu. Apa kemudian ngerti jiklok kon dhuwur gendeng itu? Waduh, motornya anyar, gendengnya rusak. Itu harus ada kesungguhan dari manusia. Maka Allah wajibkan kepada manusia. Walau yasha Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Kalau Allah menghendaki, sungguh Allah akan menolong dari mereka. Akan tetapi Allah menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dengan sebagian yang lain, ya harus ada usaha. Harus ada usaha. Nanti kalau lebih jelas, jamaah hormati, silahkan buka di surat An-Nur ayat 55. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablikum. Ya. Kemudian wala yumakkinannahum dinahumul ladzi irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amna ya'budunani
la yusriku nabi saya. Allah memberikan janji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janji Allah? 3. 1, dikuasakan di muka bumi. Ya, tapi lihat syaratnya, orang yang beriman dan beramal soleh. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Kalau yang jadi penguasa orang iman amal soleh, wah, Masya Allah, pemimpin itu pengaruhnya besar. Kalau yang jadi pemimpin itu orang yang beriman dan beramal soleh, itu kunci kebaikan. Janji pertama, Allah akan kuasakan di muka bumi. Yang kedua, Allah akan kokohkan agama. Jadi agama itu bukan hanya sekedar simbol, tapi betul-betul tercermin pada sisi-sisi kehidupan. Perekonomian Islami, pergaulan Islami, semuanya nanti tercermin pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah ganti rasa takutnya dengan aman. Allah ganti rasa takutnya dengan aman. Syaratnya, ya budunani la yusriku nabi saya. Beribadah kepadaku, tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Ada usaha. Apa usahanya? Iman amal soleh, pembenaran akidah. Pembenaran akidah. Nanti kalau masih kurang ya. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit yang turun kebaikan. Apa yang turun dari langit? Cahaya matahari. Cahaya matahari membawa kebaikan. Apa yang turun dari langit? Hujan. Hujan membawa kebaikan. Apa yang turun dari langit? Para malaikat. Para malaikat turunnya membawa kebaikan. Kami bukakan keberkahan dari bumi. Apa yang dari bumi? Air. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Semuanya yang keluar dari bumi itu barokah. Tapi syaratnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Iman takwa. Makanya yu'minuna imanan sahihan. Mereka beriman dengan iman yang sahih. Ini saudaraku yang saya hormati, sebab-sebab kalau seseorang pengen menggapai kejayaan Islam dan kaum muslimin. Pengen mendapatkan kejayaan Islam dengan kaum muslimin. Kalau bahasa ulama kita, itu ada tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu pensucian, pembersihan. Tarbiyah, pendidikan. Dibersihkan akidahnya dari syirik, amalannya dari bid'ah, kemudian pemahamannya dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian tarbiyah, dididik. Tasfiyah wa tarbiyah. Dibersihkan dulu baru diajari. Karena kalau sesuatu yang kotor ora diresiki, kemudian baru langsung diperbaiki, nggak mungkin bisa. Nanti hasilnya nggak akan baik. Nggak akan baik. Tasfiyah wa tarbiyah. Maka kata Syekh, la buddha an nabda'a bitasihil akidati wa tarbiyati jailin alal akidati sahihati. Jailun yubtala fayasbiru alal bala kama sobarol jailul awal. Satu keharusan kita mulai dengan pembenaran akidah. Dengan pembenaran akidah. Terus ngaji. Lah kita itu kadang permasalahan-permasalahan akidah begitu disinau, masih banyak nggak paham itu. Masih banyak ternyata yang masih keterucut. Ini harus kita mulai pembenaran akidah. Mendidik generasi di atas akidah yang benar. Terus didik generasi di atas akidah yang benar. Generasi yang ketika diuji sabar, sebagaimana sabar generasi awal dari umat ini. Nanti akan bisa menggapai kejayaan. Saudara yang saya hormati, ini satu bab yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada syirik yang besar dan jenisnya. Supaya kita nanti bisa meninggalkan bentuk-bentuk
kesyirikan. Masih ada waktu? Barangkali ada yang tanyakan masalah yang kita baca atau yang lain, kalau bisa kita jawab. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.